Berarti, lumayan banyak juga ya dokter ya penyebabnya ya? Oke. Kemudian untuk ini dokter, tanda dan gejalanya gimana tuh dokter? Seseorang kalau misalnya dinyatakan sakit kanker hati itu biasanya tanda gejala yang muncul itu apa ya? Sekitar 30% pasien kanker hati itu tidak menimbulkan gejala. Tidak Iya, menimbulkan jadi gejala. 30%. Jadi artinya apa? Artinya seringkali kita ketemu pasien-pasien yang sudah tahap lanjut. Iya. Tahap lanjut. Dan itu tidak menguntungkan bagi pasien. Sedangkan yang sisanya ada pasien-pasien yang bergejala. Pada umumnya gejalanya seperti gejala pada kanker lainnya, misalnya berat badan turun terus tidak terkendali, Iya. tidak terkontrol berat badan, tidak diketahui sebabnya. Kenapa Iya. badan saya kok makin lama makin kurus? Saya makannya bagus. Dan karena kurus, ya tadi kenapa kok makin kurus? Karena makan sel kanker tadi. Jadi nutrisinya habis Iya, dimakan sama sel habis. kanker itu. Ya, kemudian perut jadi rasa tidak enak, pegal, rasa kok semakin membesar, perut saya kok agak besar, pada makannya kurus perutnya Iya. membesar, bahasa Jawanya begitu, perutnya. Kemudian tampak lemah, lesu, lama-lama mata menjadi kuning, mual, muntah, biasanya gejala. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah gejala menurunnya berat badan, Menurunnya yang berat tidak badan. diketahui sebabnya, ya. Yang kedua, mulai ada kelemahan, mulai HB-nya turun, lalu tampak itu perutnya tambah membesar dan keluar. Jadi perlu hati-hati. Ini arah sana. Jadi kalau misalnya menemukan gejala seperti itu atau mengalami gejala seperti itu sebaiknya segera periksa ke dokter gitu ya dokter ya? Ya, untuk memastikan apa Untuk penyebabnya, memastikan. apa berat badan kok turun, apa perutnya kok ada keluhan terus menerus, sudah diobati mah kok nggak sembuh-sembuh. Berarti memang nggak ada gejala khusus atau tanda khusus yang menyatakan, oh ini loh kalau dia punya bergejala seperti ini dia pasti kanker hati nih gitu, nggak ada ya dokter ya? Yang spesifik tidak ada, Tidak kita ada. yang ada hanya gejala khas untuk kanker semuanya, baru kita cari ini kankernya dari mana. Kalau ini kita fokus di hati, berarti kita cari penyebabnya atau di hati, ini kanker berasal. Nah, untuk memastikannya dokter, jadi tadi kan misalnya ada seseorang yang sudah mengalami gejala seperti yang dokter sebutkan tadi ya. Untuk memastikannya nih, bener nggak ini pasien kena kanker hati gitu ya. Nah itu dengan pemeriksaan apa dokter? Biasanya seorang dokter akan menyimpulkan dan Iya. itu kemudian menjadi diagnosis Ya. setelah berdasarkan pemeriksaan dari anamnesis, dari omong-omongan, dari berat badannya kok turun, Iya. badannya kok anget-anget, demam-demam, tinggi demam enggak, dibilang dingin juga enggak, terus nafsu makan tidak ada, ya, perut enggak enak, itu gejala. Lalu biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan tambahan untuk memastikan kemungkinan diagnosis. Periksa darah, fungsinya apa periksa darah? Untuk mencari penyebab. Biasanya kita cari hepatitis. Oh, hepatitis B-nya positif, hepatitis ini akan karena, atau hepatitis C-nya positif, ini. Atau penyebab yang lain, ada nggak DM-nya, dan ada kolesterolnya enggak. Kemudian setelah itu periksa darah, ada pemeriksaan pencitraan. Bisa, ya, bisa dengan USG Ya. atau bisa dengan CT scan untuk mengetahui struktur hati secara lengkap. Untuk pasti lagi kita lakukan biopsi untuk memastikan apakah kesehatan itu benar atau tidak. Jadi biopsi bisa kita katakan, oh ini memang benar kanker ada di dalam. Jadi ada ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, pemeriksaan, kemudian ada pemeriksaan tambahan dengan laboratorium, bisa dengan pencitraan. Laboratorium bisa dengan mencari tadi penyebabnya dan maaf lupa saya, marker itu tanda kalau ada ini berarti mungkin ada itu. Misalnya kalau di liver biasanya kita periksa AFP, alpha fetoprotein. Oh ini tinggi, kita curiga ada kanker hati, AFP-nya kok tinggi, berarti jangan-jangan ini benar memang. Kita paksa lagi dengan USG atau dengan Berarti lumayan banyak juga ya dokter pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan untuk benar-benar memastikan seseorang itu terkena penyakit kanker hati atau enggak. Nah,
di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso ini berdasarkan data Rekemedik 3 tahun terakhir itu jumlahnya 60 orang. Itu termasuk banyak atau enggak ya, Dokter ya? Secara epidemiologi kanker hati itu merupakan nomor 4 penyebab kanker Di Indonesia berarti iya, nomor 4. Cukup tinggi banyak. kasusnya. Kalau di dunia nomor 5 ya. 30% penyebab kematian pada kanker hati. Karena sudah disebutkan Ya. bahwa kanker hati ternyata tidak hanya disebabkan oleh infeksi saja, tapi oleh kegemukan, kemudian oleh DM yang tidak terkontrol, kemudian oleh perut yang gendut, kolesterol yang tinggi, itu Iya. semuanya merupakan faktor risiko untuk Faktor terjadinya resikonya. kanker hati. Itu aja sekarang gaya hidup kita sudah berubah, kita makan fast food serba cepat semua yang tidak berpengaruh baik. Nah, kemudian kanker hati ini sama nggak sih dengan kanker jenis lainnya, ada tingkat keparahan atau stadium-stadiumnya gitu? Kalau kanker yang lain tuh ada gitu kan yang Iya. Dokter, kalau kanker hati ada nggak ya? Cara mudahnya ada ABCD, Iya. gampangnya saja. Iya. Kalau tingkat A itu berarti tingkatannya yang ringan, Iya. sangat ringan. Itu kalau kita ketemuan misalnya biasanya 1 sampai 3 benjolan dalam USG, kok tampak 1 atau 3 sampai 3 biasanya masih tahap. Yang tahap B itu sudah lebih dari 3 ada benjolan, sudah mulai banyak. Lagi tahap C sudah menyebar tulang atau yang parah, tapi selain menyebar dia juga sudah berpengaruh secara keseluruhan pada kondisi badan dari tidak mau makan, mual, muntah, demam, ada infeksi. Mudahnya paling berat Yang dia itu tadi ya. Berarti sama ya Dokter ya dengan kanker yang lainnya, pastinya ada tingkatannya gitu ya. Kemudian untuk pengobatannya sendiri Dokter, kanker hati ini bisa disembuhkan nggak sih gitu kan? Kan banyak juga tuh pertanyaan dari masyarakat, kalau misalnya kena kanker hati bisa disembuhkan apa enggak gitu? untungnya bisa disembuhkan Bisa disembuhkan. dengan Alhamdulillah, ternyata sahabat tapi PKRS ada tapinya. Tapi harus ditemukan pada stadium yang awal. stadium awal. Iya. Stadium Karena berapa itu Dokter? paling enggak stadium B. Stadium B. Iya, Stadium B ke bawah gitu ya, A, B iya, gitu ya iya. masih bisa Kalau disembuhkan. stadium CD lebih sulit untuk makanya ketika ada gejala, misalnya sudah ada merasakan tidak enak perut, ada dari ke dokter untuk memastikan apakah perutnya hanya mah biasa atau karena memang ada faktor yang lain. Karena seringkali yang keluhkan mah nih, dok saya kok mual, muntah, ada muntah, kadang-kadang kan semua gejala yang Iya. mirip-mirip. Jadi bisa disembuhkan, Pak. Bisa disembuhkan. Nah, Asal ditemukan awal. ditemukan awal ya. Jadi deteksi sedini mungkin gitu ya. Iya. Jadi sahabat PKRS begitu mengalami gejala seperti yang udah disebutkan tadi, segera periksakan agar tidak terlambat ya. Kemudian pengobatannya sendiri biasanya dokter seperti apa? Apakah dengan obat saja cukup atau dengan yang lainnya? Ya. Ada beberapa teknik pengobatan yang bisa dicobakan. Yang pertama ideal sekali ganti hati, Transplantasi. Iya, seperti Pak Dahlan Iskan kalau salah ya. Iya, Pak Dahlan Iskan. Itu paling ideal. Buang ganti yang baru. Terus yang awal-awal bisa ada namanya terapi emboli, sumbat di pembuluh darahnya yang ke arah tumor disumbat sehingga tumornya tidak ada darah, jadi mati. Kemudian ada dari yang ketiga dengan ablasi itu disuntik, dimasukkan obat-obatan di dalam sel-sel tumor tadi. Dengan catatan tumornya masih bisa 3-4 itu sehingga sel-sel tadi menjadi rusak. Dengan cara kemoterapi juga ada beberapa obat kemoterapi ditemukan untuk mengatasi. Terus dengan cara terapi ya ini sekarang itu selain kemoterapi ada targeting. Jadi terapi target. Nah, bedanya dengan kemoterapi di sini. Kalau kemoterapi itu kan mencegah atau menghambat pembelahan sel. Iya. Tapi sel-sel normalnya masih kena. Iya. Kalau yang sel target tadi memang diberi obat khusus pada sel tumor. Sel tumornya yang kena, sel-sel yang sehat
pengobatan tadi dokter sebutkan itu, ada tahapannya juga nggak? Atau semua pasien kanker hati itu harus melalui pengobatan seperti yang dokter sebutkan tadi? Atau Untuk bisa pilih salah satunya gitu? ya pilihan terapinya tergantung dari kondisinya. Kalau sudah misalnya sudah stadium 4 kita nggak Iya, bicara lagi tentang kesembuhan. iya. Kalau pada kanker yang sudah stadium lanjut, kita terapi yang kita berikan namanya terapi suportif. Jadi bantuan dari bantuan kalau pasien sakit, pengobatan sakit, kalau pasien tidak mau makan, kurang vitamin. Kemudian untuk terapi-terapi yang lain kita tergantung dari ukuran tumor. Kalau ukuran tumornya cuma baru 1-2, mungkin kita bisa ablasi, bisa coba apa namanya injeksi tanur. Itu kalau sudah luas mungkin lebih terapi ya tergantung dari stadiumnya. Jadi tergantung dari kondisi pasiennya Iya, sendiri ya. Jadi nggak semuanya mesti dilakukan lakukan cuma gitu iya ya enggak. terapinya itu. Oke. Nah, eee, selain itu dokter, kalau seseorang sudah dinyatakan sakit kanker hati, ada perubahan gaya hidup yang harus dilakukan nggak? Oh, misalnya seseorang sudah kena kanker hati, apa Iya, yang harus dilakukan? Memang harus ada perubahan. Pertama, pola hidup sehat, pola hidup sehat. mengatur makan dan olahraga yang teratur. Mengatur makan artinya menghindari misalnya makan makanan dari olahan, makan yang berlemak, yang berlemak bisa dikatakan ternyata fatty liver atau pelemakan hati tadi bisa berubah menjadi. Kedua, Mhm, olahraga kalau bisa 1 minggu 150 menit. 150 Kalau menit bisa berarti 150 150 menit. 2 jaman dong? Iya, satu minggu. Satu minggu Ya, ya jadi dibagi sehari 3 saja bulan. cukup 21 menit. Jadi, berubah hidup. Kemudian menghindari kebiasaan buruk dalam hidup, alkohol, rokok, dan menjauhkan obat-obatan yang tidak bermanfaat, obat, nafsa itu saya hilangkan karena itu merupakan juga kemudian makanya sekarang untuk premarital screening kan ada. Sekarang orang mau merit itu harus di Iya. screening, Pak HP sakitnya ada enggak, Oh, silisnya ada enggak, gitu harus semuanya. sekarang Sekarang ya dokter ya? talasemia ada, talasemia sekarang juga. Makanya kalau yang belum menikah nanti berkawan, kalau mau kenalan mau naksir orang, kasih bilang pola berarti periksa dulu HB sakit positif. Baru Berarti pemeriksaannya lebih banyak ya dokter. Kalau iya dulu kita kan enggak ya, kalau menikah ya cukup ke KUA aja gitu iya kan, iya paling enggak ya, TT gitu iya kan ya. Oh sekarang ada sekarang screening ya, jadi ketemu wah tenang ini periksa dulu labnya, oh iya, waduh hepatitis B nggak jadi. nggak jadi ditunda dulu gitu ya, nunggu sembuh dulu gitu. Oke. Jadi untuk screeningnya juga sekarang udah apa namanya, mungkin dijadikan peraturan gitu ya dokter ya. Jadi Sebelum menikah memang wajib protokol periksa iya ini gitu ya. iya. Oke. Kemudian dokter, yang terakhir deh, yang terakhir karena waktu kita juga sudah mendekati detik-detiknya, pesan, anjuran untuk sahabat PKRS terkait dengan kanker hati ini dokter. Silakan dokter. Kayak ada dua aja tuh sebenarnya, Ya, jaga iman dan jaga aman. jaga iman dan jaga aman. Kalau iman, orang beriman nggak mungkin minum alkohol, nggak mungkin narkoba, kan nggak mungkin, Benar. nggak mungkin apalagi hidup yang nggak manfaat, malam-malam dugem Iya, dan sebagainya, nggak mungkin. Ya, yang kedua jaga aman. Kalau kencing manis juga jaga aman dari penyakit. jaga aman Kalau dari ada kencing penyakit. manis juga, kalau ada kolesterol tinggi juga, kalau ada hepatitis juga, ya aman dari penyakit. Hmm, Tahu? Mencegah. Itu cukup dua aja, iman dan iman dan insya aman. Allah. Banyak. Oke, baik. Terima kasih dokter Ya, sama-sama. atas ilmu ya, atas informasi dan penjelasannya yang sangat menarik. Oke. Jadi demikianlah sahabat PKRS bincang informasi kesehatan bersama PKRS Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarso. Dan ingat untuk selalu mencegah penyakit kanker hati dengan meminimalkan faktor resiko dengan menjalankan perilaku hidup sehat dan
bersih. Dokter, sebelumnya kita jargon PKRS dong. Oh, Tadi saya lupa sampaikan. Oke, jadi jargonnya PKRS itu sehat, gerakannya juga ada nih oke dokter. nih. Sehat, cerdas, bersama PKRS. Sehat, cerdas, bersama PKRS. Oke. Jadi sahabat PKRS, kita ulangi ya dokter ya. Oke. Sehat, Sehat, cerdas, cerdas, bersama bersama PKRS. Sahabat PKRS, jika Anda ingin jalan-jalan ke Desa Peniti, jangan lupa membawa roti. Hati-hati menjaga hati karena bisa terkena kanker hati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.